Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bertemu dengan sahabat saya. Beliau adalah Ustadz Afif, dan kebetulan kita bertemu di sebuah warung makan yang ada di Sragen. Beliau adalah Ustadz muda dari Sragen. Insya Allah saya akan menanyakan tentang hal-hal yang lagi hot ini ya, lagi gencar-gencarnya. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bagaimana Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini Ustadz, terkait saat ini sedang ramai tentang masalah Palestina dan Israel, di mana di situ ada konflik yang cukup mendalam antara Palestina dengan Israel yang sudah cukup lama tadi ya. Dan di situ saudara-saudara di Palestina itu hidupnya pun tidak nyaman ya. Setiap hari itu pasti mau tidak mau ya itu ada bom-bom yang berjatuhan. Dan kenapa ini terjadi Ustadz? Kemudian ada beberapa negara termasuk di negeri ini ya, di negeri ini, bahwa masalah Palestina dan Israel itu bukan masalah kita, itu masalah mereka sendiri. Terkait dengan itu bagaimana menurut Ustadz? Apakah memang sedemikian? Terus apakah memang ada ini hal-hal yang lain Ustadz? Monggo apa tuh Ustadz? Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya, Mas Andi ini. Jadi begini, Mas Andi. Tadi yang terkait ditanyakan itu, menurut saya, cara berpikir seseorang itu ada 3 tingkatan. Saya jawab begitu. Cara berpikir seseorang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah berpikir dangkal. Orang yang berpikir dangkal akan mengatakan bahwa urusan yang ada di Palestina itu bukan bagian dari urusan selain negara Palestina, bukan urusan negara kita, bukan urusan kita itu. Biarkanlah mereka mengurus dirinya sendiri. Yang Indonesia ini, kita yang berada di Indonesia ini mengurusi urusan yang ada di Indonesia yang jauh lebih banyak dari Palestina, mengenai kemiskinan, pengangguran, korupsi dan lain sebagainya, masih banyak yang diurusi. Itu adalah berpikir cara dangkal. Level pertama. Ada berpikir level kedua, ini sudah lebih maju nih dari orang kelompok yang pertama. Apa itu? Yaitu berpikir mendalam. Orang ini sudah berpikir mendalam, memikirkan solusi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana itu bisa dibantu atas kedoliman itu. Kenapa harus dibantu? Karena sesungguhnya Muslim satu dengan Muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Termasuk yang ada di Palestina itu juga saudara kita. Sekat-sekat nasionalisme itu kan baru ada setelah Daulah Islamnya runtuh. Dulu itu kan yang namanya Indonesia sampai dengan Palestina itu satu negara yang ibu kotanya ada di Turki. Dalam wilayah daulah, betul, dalam wilayah negara Islam atau khilafah. Nah, semenjak 1924 sampai dengan sekarang, ketika daulah Islam itu tidak ada, maka kaum muslimin disekat-sekat oleh nasionalisme ini. Inilah yang menjadikan sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa urusan di luar negeri itu bukan urusan bagian di negara kita. Nah, itu tadi yang pertama, berpikir dangkal. Yang kedua sudah naik level berpikir kedua, yaitu berpikir mendalam. Orang yang berada di kelompok kedua berpikir mendalam ini, bagaimana solusi atas kedoliman yang ada di Palestina sana, yang harus kita bantu itu apa? Nah, mereka mengirimkan obat-obatan, mengirimkan bantuan medis ke sana, pendidikan, psikolog dan lain sebagainya. Itu baru berpikir level 2. Nah, belum tuntas. Apakah itu salah? Tidak, itu bagus. Itu merupakan bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu belum menyelesaikan solusi secara tuntas ya. Ada lagi level ketiga, cara berpikir level ketiga. Nah, ini yang belum dipahami
oleh sebagian besar kaum muslimin termasuk yang ada di negara kita. Level ketiga yaitu cara berpikir cemerlang atau mustanir. Nah, bahasa Arabnya mustanir. Bagaimana ini cara agar Palestina ini bisa selesai? Tidak hanya butuh bantuan obat-obatan, medis dan lain sebagainya, tetapi mereka butuh bantuan militer. Bantuan militer ini harus dihadirkan di sana. Karena bangsa kera Yahudi ini tidak mengenal kata diplomasi ya? kata diplomasi dan juga mereka sering berdusta. Oh gitu, iya. Iya, mereka itu nggak bisa dipercaya. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu kan gencatan senjata, Iya. gencatan senjata, Betul, iya. damai. Namun selang beberapa hari ternyata orang-orang tentara Israel itu kembali menyerang Palestina. kembali menyerang masjid ya, Iya. Al-Aqsa itu ya. Masjid Al-Aqsa. Nah ini tidak bisa dipercaya. Jadi Solusinya itu hanyalah satu, yaitu apa itu? bantuan militer yang harus diterjunkan ke sana. Oh. Siapa yang berani menerjunkan militernya ke sana itu, kita mengharapkan Indonesia, Emirat Arab, Iya. dan negara yang lainnya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada bantuan militer ada yang OKI, Ustaz. Ada OKI yang memang di situ ada persatuan negara-negara muslim dalam OKI tersebut. betul. Tetapi tugas mereka hanyalah menempatkan militer beserta bendera perdamaian untuk tidak berperang, hanya itu saja. Iya. Hanya damai-damai itu saja, tapi tidak solusi tuntas. Betul. Beda dengan ketika ada tentara-tentara kaum muslimin yang berada di bawah naungan negara Islam atau khilafah. Nah, mereka akan secara tegas menumpas penjajahan yang ada di Palestina itu, sehingga kekuatan militer Israel itu dilumpuhkan oleh kekuatan militer negara Islam. Hanya dengan negara Islam atau khilafah itulah saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina bisa merasakan kesejahteraan, keadilan dan ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Iya. Ini tadi ada yang sangat menarik sekali dari panjenengan. Iya. Terkait dengan negara-negara atau negara yang beradab itu akan bisa diselesaikan dengan cara diplomasi ya. Diplomasi. Misalkan seperti PBB dan para ini ya, negara-negara yang terbentuk dalam PBB tersebut itu ketika menyelesaikan permasalahan dengan diplomasi. Tapi kenapa di Israel ini tidak? Berarti apakah di Yahudi Israel atau itu bukan negara yang beradab, itu negara yang biadab ya? Jadi solusinya tidak dengan diplomasi tapi dengan pengiriman militer ya. Betul. Dari negara-negara sahabat tadi ya. Iya. Oh, iya. Ya, seperti itu. Memang mereka kaum yang sering ingkar janji ketika sudah perdamaian, beberapa hari setelahnya melakukan serangan lagi. Iya. Mereka tidak pernah menepati janjinya, sehingga tidak ada yang perlu dinegosiasikan untuk bangsa kera Yahudi Israel laknatullah itu, kecuali militer yang harus melumpuhkan kekuatan militer Israel itu. Bukan sipil ya, tapi kita melumpuhkan kekuatan militer Israel itu saja. Nah, ini yang terakhir, Tan. Yang terakhir, berarti solusi tuntas atas segala permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina ya, lebih khusus di Palestina dan umumnya di saudara-saudara kami di belahan dunia. Ini dengan cara apa tadi? Yang solusi fundamental dengan cara apa tadi? Ya tadi sudah saya katakan harus memikirkan level ketiga tadi. Berpikir level ketiga. Berpikir level ketiga itu harus memperjuangkan berdirinya negara Islam atau khilafah Islamnya. Maka dengan berdirinya negara Islam itu tidak hanya kaum muslim yang ada di Palestina yang akan dilindungi darah dan kehormatannya, tetapi juga termasuk di negara kita di Indonesia ini, kemiskinan, korupsi, buka-buka aurat, pacaran, tidak melakukan sholat, perzinahan, riba, itu akan hilang. Akan hilang dengan kaum muslimin itu dipimpin oleh seorang khalifah tadi ya. Dipimpin seorang khalifah. Itu ya. Baik, terima kasih saudara-saudara semuanya. Alhamdulillah ini sudah bertemu dengan Ustadz Afid, teman saya. Alhamdulillah kebetulan nih
Dan ternyata segala bentuk macam problematika yang ada di dunia ini yang ya mendera kaum muslim ini gara-gara hilangnya yaitu kepentingan dalam Islam, yaitu khilafah Islamiyah tadi saja. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Mungkin ini sangat berharga sekali bagi saya, sudah bisa ketemu di sini ya, dan ini semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.